tadi dikatakan ada oknum, katakan oknum lah ya, yang saat ini yang sedang diperiksa, inisial R. Rudiana ini hanyalah kaki tangan ya, hanyalah kaki tangan. Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Upaya pengusutan kasus tewasnya Vina yang dilakukan aparat kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, menarik perhatian sejumlah kalangan. Bahkan, untuk mengungkap adanya kejanggalan dalam penanganan kasus tewasnya Vina tahun 2016 silam, sampai-sampai Propam turun tangan. Lantas, seperti apa pandangan praktisi hukum kriminal menelisik langkah Polri yang menurunkan Propam untuk menyelesaikan dugaan adanya kesalahan prosedural saat menangani kasus tewasnya Vina dan Eki 8 tahun silam? Tadi dikatakan ada oknum, katakan oknum lah ya, yang saat ini yang sedang diperiksa, inisial R. Kita serahkan saja sepenuhnya kepada polisi. Seperti yang saya bilang tadi, polisi juga tidak akan membela, pimpinan Polri juga tidak akan membela anggotanya yang benar-benar melakukan tindak pidana, yang membuat aib, mengotorin nama baik kepolisian. Pasti ditindak tegas. Nah, ya sekarang kita lihat, saya ketepatan mengikuti ya cerita ini. Sekecil apapun dulu dia rapi menyimpan, menyembunyikan kasusnya Vina ini, ada rekayasa. Ya pasti ada aja orang yang tidak suka melihat oknum tersebut. Pada saat itu memang ya semua bungkam, tutup mulut. Tapi dengan sekarang pasti ada aja yang berani membuka, katakanlah oknum ini tidak benar dalam melakukan proses penyidikan ataupun ada penekanan intervensi. Pasti ada yang menyampaikan secara tidak langsung, ya. Tapi secara tidak langsung kepada pimpinan Polri, tapi faktanya benar-benar. Nah inilah yang akan digali, dibuka tuntas. Kalau memang benar-benar yang tadi abang katakan bahwa oknum polisi itu dalam kasus Vina ini merekayasa, ada keterlibatan dia, ya. Saya berani mengatakan pasti dia akan diseret ke pengadilan. Propam itu menggali lagi dari mulai awal tahun 2016 itu, karena seperti yang saya bilang, ya, itu ada tahap-tahapannya yang dilakukan dalam proses penyidikan, dan penetapan tersangka saja tidak bisa serta-merta penyidik langsung mengatakan tersangka. Itu ada gelar perkara yang diundang itu, ya, dari unit-unit lain, ada dari Propam, Wasidik, ya, Proposnya, ya semua ada itu. Jadi didengar keterangan masing-masing, dilihat bukti-buktinya, kan gitu. Jadi saat ini pun kita bisa melihat semua yang terlibat, polisi ya, polisi semua yang terlibat dalam melakukan penyidikan ini dipanggil, diperiksa, ya dong, diperiksa tanpa kecuali, baik dia sudah dipindahkan pun dia wajib diperiksa, ya, harus berjalan supaya terbongkar semua apa yang katakanlah netizen atau masyarakat, ya, tentang ketidakbenaran dalam kasus Vina ini, supaya benar-benar apakah memang ketidakbenaran, apakah kebenaran, gitu. Jadi saya berani mengatakan semua penyidik yang terlibat dalam penanganan kasus perkara Vina ini, ya, pasti dipanggil oleh Propam, ya, ditanyakan, dibongkar BAP yang mereka lakukan. Nama Ibtu Rudiana kini sedang ramai menjadi sorotan. Kini publik menunggu hasil pemeriksaan Propam terhadap para sejumlah penyidik dan aparat kepolisian yang menangani kasus tewasnya Vina tahun 2016 silam.
Terlebih sampai dengan hari ini, Ibtu Rudiana hanya baru sekali tampil untuk memberikan klarifikasi, itu pun di media sosial pribadinya. Lantas, akankah proses yang sedang dihadapi Ibtu Rudiana akan berpengaruh terhadap nasib ketujuh terpidana yang masih menjalani hukuman seumur hidup itu? Ada otak intelektualnya yang tersembunyi, Pak. Ya, karena saya sangat mengenal struktur dan bagan dari kepolisian. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu nggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus, Pak. Nggak bisa, Pak, dia. Ibtu itu nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu perwira, Pak. Udah mulai dari Kompol, mungkin AKBP, Kombes, ya, di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka di situ, ya, bisa menandatangani, bisa memerintahkan. Kalau seorang Ibtu ini hanyalah, kalau menurut saya ini ditekan, ya. Jadi ada faktor intelektual, kemungkinan seseorang perwira ya, yang bermain di sini, Pak. Jadi kalau bisa meyakinkan hakim bahwa BAP itu fiktif, maka si Peggy ini bisa keluar. Dan kalau Peggy ini bebas, bisa membuktikan kepada masyarakat dan kepada khalayak Indonesia bahwa proses yang dilakukan polisi itu ngawur, ya. Dan dengan seperti itu bisa terjadi reformasi dulu, Pak. Karena kalau enggak akan sulit. Nah, kalau proses hukum ya 5 orang yang ditahan itu ya dia bisa mengajukan PK agar bisa keluar dulu di sana, ya. Dan nantinya kalau memang mereka bersalah dan ada bukti baru kan bisa aja dia lakukan PK luar biasa. Tapi kalau memang enggak, ya seperti yang prinsipnya itu bilang, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, Pak. Karena kalau dari awal bisa ada DPO ini kan dari keterangan saksi. Jadi kalau saksinya memberikan keterangan tidak benar di situ, berarti keterangan dia nggak bisa dipakai dong. Kalau BAP-nya nggak benar, otomatis berimbas dengan alat buktinya yang juga fiktif dong. Kalau alat buktinya fiktif ya berarti itu semua yang kena pidana harusnya dilepaskan gitu loh. Jadi banyak sekali ya penyimpangan-penyimpangan juga. Contoh DPO itu nggak ada foto, nggak ada wajah di situ. Jadi bagaimana dia bilang mencari seseorang, tapi nggak ada ciri-cirinya, nggak ada fotonya di sini, ya. Jadi otomatis dia bilang fiktif ya, mungkin dari awal memang nggak ada, karena ya memang tidak ada fotonya, nggak jelas siapa yang dicari di situ, ya. Jadi banyak sekali kejanggalan dan banyak sekali penyimpangan yang saya lihat di dalam penanganan kasus Vina Cirebon ini, ya. Jadi ini salah satu contoh ketidakprofesionalan Polri dalam penanganan kasus, ya. Jadi oknum-oknum ini masih banyak berkeliaran dan bukti bahwa presisi yang dicanangkan oleh Polri itu sama sekali nggak berjalan, Pak. Jadi kalau ada saksi-saksi yang dulu mungkin fiktif, ya hanya nama saja tapi orangnya nggak ada, atau orangnya ada tapi akhirnya orangnya nggak sebenarnya, nah mari kita serahkan sepenuhnya kepada penegakan hukum. Di internal Polri ada, yaitu Propam dan Kompolnas juga pasti saat ini mengawasin. Khususnya pimpinan Polri, Kapolri, Kapolda yang terlibat langsung pasti mengawal jalannya proses penyidikan yang akan dilakukan, dibuka kembali. Propam ini tidak bisa dihentikan karena ini internal yang mau diperiksa, ya, bukan masyarakat sipil yang mau diperiksa oleh Propam. Jadi internal mereka, artinya polisi yang patut diduga pada saat kasus Vina ini ada dugaan penyimpangan-penyimpangan. Ini nggak bisa dihentikan, ya. Artinya biar aja berjalan. Kalaupun ini dihentikan, tapi permasalahan yang ada di Propam ini yang sedang dilaporkan ke Propam, ya tetap berjalan. Ketika nanti dibuka kembali, ya, nah ditemukan ada penyimpangan-penyimpangan oleh Propam, nah kinerja teman-teman Propam kan sudah cepat jadinya. Nggak perlu lagi menunggu-nunggu, tidak terganggu lagi dalam kasus penyidikan yang sedang dilakukan oleh pidana umumnya, kasus Vina ini.
Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk tim pencari fakta. Hanya dengan cara itu, kasus tewasnya Vina dapat terungkap dengan tuntas. Sebab Hotman menduga aparat kepolisian hanya ingin mempidanakan Peggy Setiawan seorang. Kecurigaan Hotman bukan tanpa alasan. Belum lama ini dirinya didatangi oleh oknum polisi yang mengaku sebagai ajudan Ibtu Rudiana. Dalam pertemuan tersebut, oknum polisi meminta Hotman agar berkenan menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana dengan syarat Peggy Setiawan harus masuk penjara sebagai terpidana. Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, saya sudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan katanya dari Bareskrim yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya, tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy gitu loh. Dan saya total tolak, ya, saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu, dan lagi pula udah kecewa kita 3 minggu dia tidak mau hubungi kita. Jadi kita mempertanyakan ada apa dengan bapaknya bapaknya Egy ini? Kenapa sebagai seorang polisi, padahal dia dari awal penyidikan ikut mencari para pelaku ini. Saya nggak ngerti loh, itu kan cuma oknum suruhan segala itu, apakah benar apa enggak? Itu mesti dicek. Saya nggak berani komentar karena saya sendiri nggak mendengar isu itu. Dan saya tidak mempercayai semua isu yang berkembang selama ini ya. Kalau saya hanya menanggapi bahwa sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simple, sudah tuntas dulu, tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan dimulai dari film itu ya, kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebenarnya yang terjadi menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia, bukan menurut selera daripada orang-orang yang bisa ngomong di media. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Ya semua orang boleh berpendapat kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya, usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, masalahnya bukan merubah. Sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah, sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Makanya itu saya menyarankan kalau mencari keadilan dianggap ini dulu pengadilan sesat ya dalam hal ini. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu jangan melalui PK. Mengatakan pengadilan sesat itu justru mengira pengadilan. Di proses 2016 ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari
Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.